Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat wa qala aidan ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kesehatan dan umur sehingga kita kembali bertemu mengkaji kita para ulama sebagai bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada pengikut Rasulullah dan para sahabat sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang lalu kita sudah tuntaskan masalah wudu, tentang wudu. Sekarang kita masuk dalam pembahasan al-ghuslu, artinya mandi janabah. Mandi janabah saya rasa Bapak Ibu sudah punya pengalaman dalam hal ini. Cuma kita mengingatkan kembali sesuai dengan koridor atau adab-adab dalam aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 pelajaran. Pelajaran pertama adalah syariat tentang mandi janabah, penjelasannya dan kewajiban mandi janabah. Al-ghusl masyhur bil kitab wa sunnah. Mandi janabah itu disyariatkan berdasarkan konsep Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Jika orang dalam kondisi junub, maka hendaklah bersuci. Junub meliputi jima, suami istri ketika berhubungan suami istri, kemudian itu laki basah, kemudian perempuan mendapatkan haid atau dengan nifas. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 Allah mengatakan wala junuban illa 'abir sabil hatta tattasilu. Dan tidaklah bagi orang yang junub itu kecuali hanya sekedar berlalu atau berjalan hingga mereka mandi. Konsep ayat ini maksudnya Allah memberitakan bahwa orang yang junub itu tidak boleh masuk di area tempat sholat, masjid atau musola dan sebagainya, kecuali hanya sekedar berlalu hingga mereka bersuci atau mandi, baru boleh masuk. Yang berikutnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, dengan riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Idza tajawaza al-khitana faqad wajaba al-ghusl." Apabila satu kelamin melewati pada kelamin yang lain, faqad wajaba al-ghusl, maka mandi wajib, maka hendaklah seorang itu wajib mandi. Pelajaran berikutnya itu adalah kewajiban mandi. Kewajiban mandi meliputi pertama al-janabah. Al-janabah kalau dalam kamus yang saya cari al-janabah dalam kitab Al-Munawwir itu adalah air mani, sperma. Para ulama mengatakan tashmulu al-jima', yaitu meliputi jima, berhubungan suami istri. Wa huwa al-qitalu al-khitanain wa rajulun inzal. Maksudnya bertemunya dua alat kelamin walaupun tanpa inzal. Apa inzal? Inzal ulama fikih itu mengatakan akhrujul mani bil ladzatin fi nawmin aw yaqzatin min ar-rajulin aw imra'atin. Yaitu meliputi inzal adalah air mani yang keluar itu dengan sebuah kelezatan atau dalam kondisi dia tertidur atau dalam kondisi dia sadar, baik kalangan laki atau perempuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Jika kalian berjunub, maka hendaklah bersuci. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dalam Kitabul Haid, kata Nabi menyatakan, "Idza iltaqa al-khitanani faqad wajaba al-ghusl." Apabila dua laki-laki dia bertemu, maka wajib mandi janabah. Kedua, kewajiban mandi bagi seorang itu adalah yang pertama bagi perempuan, in kita al-rajul haid wal
nifas. Karena intinya adalah haid atau dengan nifas setelah dia melahirkan. Misalkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 22, "Fa'tazilun nisa bil mahid wa la taqrabuhunna hatta tahamna fa idza tahamna fa'tuhunna bil haid wa rahmatullah." Maka laki-laki itu harus menjauh dari wanita. Menjauh dari laki-laki artinya orang sudah menikah, berkeluar, maksudnya bukan orang yang dalam konteks berpacaran misalkan. Itu adalah dosa besar, tapi ini adalah yang dihalalkan tapi disuruh jauh. Yang berkeluarga, fa'tazilu, hendaklah laki-laki itu menjauh dari perempuan, maksudnya istrinya dalam kondisi istri dalam kondisi haid. Wala taqrabuhunna, jangan kalian mendekati istri-istri mereka, kata Allah, hatta taharna, hingga istri-istri mereka bersuci. Fa idza taharna fa'tuhunna bil haid ma'akumullah. Apabila istri-istri mereka telah suci, kata Allah, fa'tuhunna, hendaklah para suami mendatangi mereka dengan haid ma'akumullah, dari sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, itu Nabi pernah menyatakan kepada seorang wanita yang mengalami haid pada itu, "Uqti qadra ma kana tahsibu haidatuki thumma uqsilu." Berhentilah atau tinggallah atau tunggulah engkau sejenak para wanita, ya, karena dalam kondisi dia mendapatkan haid, thumma uqsilu, kata Nabi, kemudianlah mandi. Kemudian yang berikutnya adalah ad-dukhulu fil Islam. Faman dakhala fil kufar ila Islam wajib alaihi an yaktasila. Yaitu masuk Islam. Siapa saja di antara orang kafir misalkan, orang muslim kemudian dia masuk Islam, maka wajib baginya untuk mandi. Kenapa? Karena memang Rasulullah menetapkan dalam sebuah riwayat ada seorang yang bernama Sumamah al-Hanafi, yaitu ketika dia telah berislam, bersyahadat, lalu dia disuruh mandi. Yang berikutnya adalah mandi janabah, yang adalah al-maut, kematian. Fa idza mata al-muslim wajib taghsilu bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidzalika idza amara tasilu ibnatahu Zainab. Kematian, ya, seorang muslim ketika dia meninggal sudah tentu kita mandikan dia janabah, ya. Mandi janabah. Kenapa harus mandi? Karena memang berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk memandikan putri yang bernama Zainab. Ketika Zainab meninggal dunia, maka orang memandikannya. Yang berikutnya, pelajaran berikutnya adalah mustahabbu lahu ittisal, sesuatu yang dianjurkan untuk mandi. Yang pertama, hari Jumat, ya, hari Jumat dia buka mandi, yaitu kata Nabi, "Usul Jum'ati wajibu ala kulli muhtalim." Mandi wajib, mandi hari Jumat itu wajib bagi seorang laki-laki yang sudah balik. Muhtalim sini adalah awal bulannya dia laki-laki, anak kita mungkin sudah benar dewasa, jadi basah, maka dia jadi untuk mandi hari Jumat. Yang berikutnya, jadi untuk mandi al-ihram, ya. Yusannu liman arada al-ihram bil umrah aw haji, ya, ayat tasila. Li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi bi dzalika. Yaitu seorang itu menggunakan pakaian ihram ketika dia melakukan ibadah umroh atau haji, bahkan orang tersebut harus dia mandi karena ini merupakan perbuatan Rasulullah SAW. Yang berikutnya, dia dulu untuk mandi ketika masuk daerah area Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita berangkat ke Makkah, ada gerbang di situ, itu ditulis haram, pokoknya tidak boleh, agak boleh masuk ke wilayah itu, kecuali muslim saja. Nah, kemudian dia juga untuk mandi ketika kita juga wudhu di Arafah. Jadi pada haji itu mereka wudhu di Arafah, ya, para haji keberangkat, ya, itu wudhu itu disunahkan dan juga untuk mereka mandi besar, ya. Kemudian dia juga untuk mandi yaitu litaksil mayit, ya. Siapa saja yang mandikan mayat hendaklah dia juga untuk dia mandi. Jadi kalau kita mandikan mayat, banyak kita juga untuk mandi. Kalau kita terbang ke mandikan mayat sampai ke kuburan juga dimakamkan, kita pulang, kita juga untuk mandi. Ini berdasarkan kaidah-kaidah fikih pertimbangan para ulama untuk menjaga kita punya tata bersih. Pelajaran yang ketiga yaitu kewajiban mandi dan
sunnah wajib dan hukum makruh. Nanti kita penjelasan sedikit tentang masalah cara mandi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah punya pengalaman, tapi saya bacakan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kewajiban mandi menggunakan niat. Niat itu harus diucapkan dalam hati, yaitu dengan menghilangkan hadas yang besar. Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu niat. Seorang itu dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kita mandi, misalnya kalau kita mandi janabah dengan niat menghilangkan besar, tidak dapat pahala. Tapi kalau itu masih tidak mandi saja, tanpa yang menghilangkan niat, menghilangkan adat, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan itu tidak bisa kita melaksanakan sholat. Misalkan seorang habis suami istri berhubungan badan, setelah itu dia mandi saja tanpa niat menghilangkan adat besar, maka sholatnya juga tidak sah. Dia tidak berniat untuk menggunakan adat. Itu hanya bagi biasa. Kemudian kewajiban yang berikutnya itu adalah ta'mim musal jasad bulma bindalki mayakulu dalikuhu wa rifara bulma ayat tazir buku hatta yang liba ala zalli annama pada amru kullahu. Yaitu yang kedua, kewajiban mandi meletakkan air ke seluruh anggota, meletakkan air ke seluruh anggota tubuh dengan cara menggosok, mencurahkan air ke tempat-tempat yang tidak kenal air harus mengenal air. Dan seorang itu harus meyakini bahwa apa yang sudah lakukan itu betul-betul sudah dengan air. Kewajiban berikutnya itu at-takhil as-sal wa sya'ar, menyala-nyala jari, kemudian itu menyala-nyala rambut. Kemudian masukkan air ke seluruh tubuh yang tidak kena air, seperti pusat misalkan harus kena air. Itu 3, niat, meletakkan air, kemudian menyala-nyala jari dengan rambut kepala. Kemudian sunnah mandi yaitu adalah tasmiyah, yaitu mengucapkan baca bismillah dalam hati. Kalau kita sudah bagi janabah misalkan dalam kamar mandi, misalkan ada steril di situ, sterilisasi tidak kotor, kemudian kita baca bismillah dalam hati, tidak usah dibesarkan. Yang berikutnya sunnah itu adalah membasuh kedua telapak tangan, dimulai dengan telapak tangan sebelum kedua tangan dimasuk ke dalam udara. Jadi saya sudah sampaikan di lalu, kalau kita bangun dari tidur malam, kita bangun, jangan tangan langsung itu masuk ke dalam tembok atau pokok. Kalau misalnya tidak ada gayung, kita langsung masukkan tidur-tidur, itu tidak boleh, karena Nabi melarang yang sampai tangan itu mau kita pegang-pegang kita punya aurat, lalu kita masukkan tangan kemudian masih dalam kondisi kotor. Yang berikutnya itu adalah al-budaya bil izalatil amal, yaitu memulai dengan cara menghilangkan kotoran. Yang berikutnya mendahului anggota wudu sebelum membasuh anggota badan. Jadi kita wudu dulu, setelah itu boleh kita membasuh badan. Sunnah berikutnya yaitu adalah al-madmatu wal insyaq, waslu sibah dan uzun, yaitu berkumur-kumur dan insyaq. Jadi kita berkumur-kumur juga, kemudian kita masukkan air dalam hidung, baru kita berbuang, kita insyaq. Kemudian makruh di dalam mandi janabah, apa yang dimakruhkan? Yang pertama adalah al-israfu fil ma', yaitu boros-boros dalam menggunakan air. Kalau Rasulullah mandi dalam riwayat ini itu hanya dengan satu sah. Satu sah itu berarti 4 pun. Itu bisa mandi janabah. Kalau kita sekarang banyak air sumur, air laut ada, air panigi ada, air ledeng ada, air terjun mungkin ada, itu kita bisa menggunakan air banyak. Kalau benar cuma 4 pun. Tapi para ulama menyatakan perbiasakan diri untuk menghemat air. Kalau kita tidak bisa menghemat air, insya Allah mungkin kita belajar dalam menghemat air, uang kita, harta kita juga kita bisa hemat untuk yang bermanfaat. Yang berikutnya adalah makruh itu mandi di tempat yang ada najis. Saya sudah terangkan, kalau di tempat najis itu boleh, tapi makruh, jangan sampai ada berceceran najis yang menempel kita punya badan. Yang berikutnya adalah ittisal bil fardhi tuhur wal mar'ah, yaitu mandi mengutamakan sucinya wanita. Itu Nabi melarang hal itu. Jangan kita mendahului, jangan perempuan mendahului laki-laki, bayangkan laki-laki yang dahulu. Makruh berikutnya adalah al-ittisal bila satril haid wa nahwihi. Seorang mandi tanpa dengan alas penutup dinding. Kalau kita sudah
sudah yakin kita sudah kamar mandi mungkin sudah ada, sudah terhalang tembok, itu insya Allah kita tidak orang tidak bisa tolak. Tapi kalau yang dimaksud makruh adalah mungkin kita mandi buka baju situ mandi janabah terus orang lain mungkin bisa dia tolak. Itu boleh saja, tapi hukum yang makruh ya. Karena diceritakan di sini dari diceritakan di sini dari Maimunah adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan mungkin mereka berdua ini ya, mungkin melalui jima, hubungan istri, kemudian itu Maimunah menceritakan sirtu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang kesel dengan janabah. Saya menuntut Nabi dengan sesuatu benda itu ketika beliau mandi janabah, ya, mandi janabah. Bahkan itu kalau kita tidak menggunakan tutup itu hukumnya makruh ya, makruh, dan Allah tidak suka di situ. Karena dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sebuah hadis beliau mengatakan Innallaha azza wa jalla hayyun sittir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah malu yang malu dan menutupi. Yuhibbul haya, dan Allah itu mencintai orang-orang yang memiliki rasa malu. Wa idza iktasala ahadukum falyastatir. Maka apabila antara kalian itu mandi, maka hendaklah dia menutup badannya, menutup auratnya, menutup diri, hingga orang tidak bisa melihatnya. Yang berikutnya adalah al-ibtisalu fil ma'i ratib ya. Seorang berjanabah lalu dia mandi di air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Dia janabah, dia mandi di sumber air orang banyak di kali misalnya, tapi air itu tidak mengalir. Hukumnya boleh saja, tapi dia makruh ya. Makruh itu karena merugikan orang lain. Kita dalam kondisi kotor, kita mandi di situ lalu juga membuat kotor bagi orang lain, itu juga hukumnya makruh. Kemudian ada sebuah riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan la yaghsilanna ahadukum bil ma'i da'in wa wajhuhu. Ini larangan ya. La yaghsilanna. Sini penegasan ada bil tasdid, itu menegaskan jangan di antara kita, antara kalian dan Nabi, la yaghsilanna ahadukum bil ma'i ad-da'in wa wajhuhu. Jangan di antara laki-laki mandi di air yang tenang di dalam kondisi dia junub. Yang berikutnya adalah cara-cara mandi dalam Islam. Saya bacakan sini saja. Mungkin dulu sudah punya pemahaman yang paham tentang ini. Coba nanti dicocokkan sih apa sesuai dengan sunnah atau tidak. Yang pertama, cara mandi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayyaqulu bismillah nawiyat wa hadith akbar bi'tisal. Jadi kalau kita mandi janabah sambil dengan niat Bismillah, kemudian niat ya Allah, saya ingin menghilangkan hadas besar. Sebenarnya tadi kalau kita hadas besar, mandi tanpa dengan niat, maka tidak dapat pahala. Salat kita juga mungkin tidak sah. Jadi harus niat menghilangkan hadas. Lalu kita bersih pakai celana, cuci tangan. Ya. Kalau kita bokor, air mungkin cuci 3 kali. Ya. 3 kali, kemudian itu membersihkan. Kemudian kita menggunakan istinja, yaitu dengan cara membasuh, dua kemaluan, tubuh dengan belakang, badan dengan perempuan, di sekitarnya dari bentuk kotoran. Bersihkan dulu itu. Kemudian lalu setelah sudah istinja selesai, lalu kita berwudu. Wudunya itu wudu kecil saja. Kemudian wudu anggota badan seperti biasa, tangan, kaki dan siku. Kecuali 2 kaki ini tanpa kita wudu tidak jadi persoalan, karena itu nanti bisa diakhirkan. Bisa mati baru dicuci sekaligus. Lalu berikutnya itu adalah kita menyela-nyela jari, kemudian itu sampai menyela-nyela dengan akar rambut kita, itu menciumkan air 3 kali, ya, baru kita melakukan anggota badan. Hal ini diceritakan oleh Aisyah. Aisyah itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan begini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak arada ayat tasila dengan janabah pada farasala yadayhi qabla yadkhulu fi ina. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin beliau mandi janabah, beliau memulai itu membasuh kedua tangannya sebelum membasuh kedua tangannya dalam berjanabah. Kemudian beliau mencuci kemaluannya, mencuci kemaluan dulu. Kemudian itu berwudu, wudunya itu wudu untuk sholat.
lalu kemudian beliau menyiram air di rambutnya, kemudian itu tiga dia berjudukan dengan menyiram air ke anggota seluruh tubuh, mulai dari arah yang kanan. Jadi yang kanan setelah selesai baru arah yang kiri. Kemudian hal-hal yang dilarang bagi orang berjanabah itu adalah pertama, qiraatul Quran. Orang berjanabah haid, tiba, minggu basah, habis jima, dia dilarang tidak boleh membaca Quran kecuali membaca al-isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, begitu boleh. Tapi baca Al-Quran tidak boleh. Karena Nabi mengatakan, la taqra'ul haid wa la junuba syai'an min al-Quran. Seseorang itu yang haid tidak boleh dan junub tidak boleh membaca sesuatu dari Quran. Sebagaimana juga ungkapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-Quran ala kulli hal man lam yakun junuban. Dahulu itu Nabi membacakan kali Quran, dalam segala keadaan, dan beliau itu sama sekali tidak junub. Yang larangan yang kedua yaitu masuk masjid kecuali hanya sekedar berlalu. Sebelah tadi Allah menyatakan dalam surah Nisa 23, wala junuban illa 'abdu sabil hatta taqtasilu. Orang berjunub hanya sekedar berlalu saja hingga dia mandi. Kalau kita beriktikaf di masjid, misalkan iktikaf atau kita dalam kondisi kita masih berjalan di masjid, lalu kita menelpon keluarga untuk meminta berangkat ibadah misalkan, lalu anak kita, perempuan atau istri kita bilang, tidak bisa, saya lagi dalam kondisi haid atau dalam kondisi laki-laki bebas. Boleh bawa tapi hanya di emperan masjid, tapi tidak boleh masuk di area orang tempat sujud. Itu sangat dilarang. Yang berikutnya, larangan yang berikutnya adalah as-sholatu fardha kanat aw naflan. Seorang itu dalam kondisi dia mimpi basah atau berjima, dia sama sekali tidak boleh melaksanakan sholat, baik sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Allah mengatakan dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la tu'minu ila 'abdi sabil hatta taqtasilu. Wahai orang beriman, dan janganlah kalian untuk mendekati sholat. Mendekati saja tak boleh, mendekati. Wa antum sukara, dan kalian dalam kondisi mabuk misalkan, hatta ta'lamu, hingga kalian itu mengetahui apa yang kalian bacakan. Walau junuban ila 'abdi sabil, dan jangan orang berwudu kecuali sekedar berlalu hingga mereka mati. Yang terakhir adalah masul mushaf Quran, masul mushaf Quran. Seorang berwudu dilarang dia menyentuh mushaf Quran. Ini Quran misalkan, walau berwudu, kata ulama, walaupun dengan tongkat, misalkan kita lagi duduk, ini Quran, kita tidak boleh menyentuh begini, tidak boleh membaca begini, ataupun dengan suku benda, misalkan dengan tongkat atau dengan pulpen atau dengan kayu, kita mengatakan ini Quran, tidak boleh juga begini, misalkan. Dalilnya adalah surah Al-Waqiah, ayat yang ke surah Al-Waqiah, Allah mengatakan begini, kenapa tidak boleh menyentuh Quran orang yang duduk? Allah mengatakan, innahu la-Qur'anul karim, karena Quran itu adalah kitab yang mulia, fi kitabul maknun, kitab yang dipelihara, la yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya Quran itu kecuali orang bersuci. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Ibnu Qudni dalam kitab sahihnya, Nabi menyatakan la tamassal Quran illa wa antum tahir. Dan jangan kalian menyentuh Quran kecuali dalam kondisi suci. Bapak Ibu dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau diskusi atau mau pada pertanyaan, sebelumnya saya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, hidayah, dan moga kita bisa bertemu kembali dalam mengkaji kita para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arina haqqal haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba. اللهم انصرنا على المجاهدين في غزة، اللهم انصرنا على المجاهدين في غزة، اللهم انصرنا على المجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.